Perlemakan hati adalah penumpukan lemak yang berlebih pada organ hati. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati, yang seharusnya memproses makanan dan minuman, serta menyaring zat berbahaya dari darah. Perlemakan hati kebanyakan diderita oleh orang-orang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Namun di zaman sekarang ini perlemakan hati bahkan sudah menyerang orang-orang yang lebih muda. Seseorang dinyatakan mengalami perlemakan hati saat berat organ hati lebih banyak 5-10% dari berat hati normal. Gejala yang lebih jelas muncul saat hati mulai mengalami peradangan. Perlemakan hati terjadi saat tubuh memproduksi lebih banyak lemak, sementara proses pemecahannya di hati tidak cukup cepat, sehingga lemak tertimbun dalam jaringan hati. Penanganan yang utama dalam perlemakan hati adalah mengendalikan atau menangani penyebab penyakit ini. Perlemakan hati bisa juga disebabkan oleh suatu penyakit yang mendasarinya seperti MAH, di mana kemampuan tubuh seseorang dalam mencerna lemak mengalami penurunan. Nah, untuk tahu lebih lengkap mengenai penyakit perlemakan hati ini, mari kita simak pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat. Lemak itu kan kalau kita periksa, sederhananya deh, periksa laboratorium, keluar tuh hasil lab, kolesterol, total, HDL, LDL, lalu ada trigliserid. Yang harus dimengerti adalah belum tentu orang kolesterol tinggi, trigliserid tinggi itu gemuk. Ya. Ada orang kurus, kolesterol, trigliserid tinggi. Betul. Ini kaitannya dengan enzim yang mencerna lemak tersebut. Nah, pada orang-orang tersebut bisa saja dia nggak gemuk atau dia agak kurus, tapi karena metabolismenya tidak baik, trigliserid dan kolesterolnya tinggi. Ya. Nah, trigliserid yang tinggi ini kemudian masuk ke liver. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan, masuknya banyak, livernya nggak sanggup mengeluarkan atau memang kebutuhannya juga sudah cukup, akhirnya disimpan di liver. Nah, disimpan di liver bentuknya dalam bentuk lemak, sel lemak. Okay. Makanya sebetulnya definisinya adalah lemak, bukan berat hati lebih dari 5%, tapi lemak di liver itu lebih dari 5%. Dok, ini masyarakat pastinya ingin tahu nih dok, kalau misalnya ada gak sih gejala khusus misalnya yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dicek USG, seperti itu dok? Ya, sulitnya sebagian besar penyakit liver ini tanpa gejala. Karena di dalam sel hati itu tidak ada saraf. Kalaupun ada gejala untuk perlemakan hati, kadang-kadang ada rasa mengganjal karena hatinya membengkak. Kadang-kadang tersaru dengan gejala batu empedu. Karena tidak jarang perlemakan hati disertai dengan batu empedu. Sebetulnya tadi saya berpikir ada nyeri habis makan makanan goreng berlemak, ada batu empedu atau enggak. Jadi kadang-kadang yang muncul adalah gejala batu empedunya. Begitu di USG, ketemu batu empedu, ketemu juga perlemakan hati. Tapi perlemakan hati sangat jarang dengan gejala. Perlemakan hati itu bisa karena alkohol. Bisa juga tadi karena faktor metabolik, kegemukan, trigliserid, diabetes, dan sebagainya. Makanya di kita ada namanya ASH, ada NASH. Ada alcoholic steatohepatitis. Jadi radang hati karena lemak akibat alkohol. Ada non-alcoholic steatohepatitis. Jadi radang hati akibat lemak tapi nggak minum alkohol. Jadi kenapa kok disebut-sebut alkohol dua-duanya? Karena begitu hatinya dibiopsi atau pasiennya diotopsi, walaupun dia nggak minum alkohol, gambarannya kayak peminum alkohol. Bahkan ada yang meneliti pada perlemakan hati ternyata kadar etanolnya tinggi, kadar alkoholnya tinggi. Gitu. Jadi memang ada kaitan, tapi belum tentu dia minum alkohol. Jadi kalau kita lihat di media dalam beberapa hari ini membahas mengenai obesitas pada anak. Wah, betul. Karena bahkan ada yang mengatakan ini sudah menjadi epidemi yang maksudnya masalah yang harus ditanggapi dengan serius. Setuju, dok. Kegemukan pada anak. Nah, apakah anak ini bisa fatty liver juga? Bisa. Jadi fakta, anak-anak dengan obesitas juga bisa mengalami fatty liver. Tapi ini pasti yang anak-anak yang obesitas aja atau mungkin anak-anak yang kurus juga bisa terkena dok? Sebetulnya pada anak yang kurus kalau dia malnutrisi berat itu bisa terjadi. Tetapi untuk kita di Indonesia mungkin lebih fokus pada obesitas. Obesitas ya. Ini harus hati-hati juga ya karena kalau misalnya orang tua biasanya maunya anaknya gemuk baru dibilang lucu karena gitu ya. lucu-lucu kan ternyata nyimpan penyakit. Dan belakangan ini kita melihat makin banyak pasien kanker hati karena perlemakan, bukan karena pola virus. makan, pola hidup. Dan karena obesitas makin tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya simpel. Kalau memang kelebihan berat badan, turunkan berat badan. Saya sering ditanya, jadi pola makan yang baik gimana dok? Kalau
nggak usah panjang lebar lah. Pokoknya kalau dengan cara makan itu berat badannya turun, bagus. Kalau nggak turun, berarti gagal nih pola makan. Iya. Jadi intinya jaga pola makan, kemudian jaga timbangan dok ya, jangan Iya. sampai obesitas dan tentunya Olahraga. Olahraga. betul.